adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak tetap berharap agar kabar adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat dan teruslah bersukacita di dalam Tuhan. Ya adik-adik, sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah persekutuan teruna secara online. Tapi kakak percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Kak Lia, sedangkan untuk pelayan liturgi dengan kakak sendiri dan pelayan pendamping ada Kak Silva. Ya adik-adik, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah, mari kita akan bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Adik-adik sekalian, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini atas penyertaan dan pimpinan Tuhan yang kami boleh rasakan dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami kakak-kakak layan dan adik-adik layan boleh berkumpul di dalam ibadah Pelkat Teruna yang selagi-lagi kami masih melaksanakannya secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami, kakak-kakak layan dan adik-adik layan dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya dan kami yakin mereka sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik layan yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap mengetuk pintu hati mereka sehingga kapanpun waktunya mereka siap, mereka akan melaksanakannya nanti secara di rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Berkenanlah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan hanya dalam nama Anak yang Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Pembacaan Mazmur kita seperti biasa kita akan membaca secara responsorial. Kakak nanti akan membacakan ayat yang bercetak keluar, kemudian adik-adik di rumah akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Lembaga Alkitab memberi judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah Kau meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita bersama-sama menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan serta kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih menyempatkan kami untuk kami dapat mengikuti ibadah PT walaupun secara online. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan Yesus dapat mengurapi mereka. Kiranya mereka dapat siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Biswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yaitu pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu pertemanan yang saling mendukung. Pembacaan kita pada pagi hari ini adalah di mana pada waktu itu Raja Kores mengizinkan beberapa kelompok orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Seperti pembacaan kita pada pagi hari ini, ada orang Israel, orang imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah, termasuk Ezra. Raja Kores mengizinkan beberapa kelompok orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk dapat membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Pada waktu itu Ezra kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan dan melakukan pemulihan di Yerusalem. Pada waktu itu Ezra disuruh raja untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem dan melakukan pemulihan. Ezra pada saat itu mendapatkan dukungan penuh dari raja. Seperti pada ayat yang ke-6, raja memberi Ezra segala yang diinginkan dan dibutuhkannya dalam membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Pada ayat tersebut, di mana adanya hubungan yang baik antara Ezra dan raja. Seperti yang kita baca juga, tanpa dukungan dari raja dan tanpa penyertaan Tuhan, Ezra tidak akan mampu melakukan pemulihan di Yerusalem. Seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu pertemanan yang saling mendukung. Kita tahu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Pastinya kita membutuhkan orang lain.
Manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tetapi saling berdampingan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi, hendaklah dalam kehidupan kita ini saling mendukung dan menopang dalam segala hal. Pada renungan kita pada pagi hari ini, adik teruna diajak untuk dapat memiliki pertemanan yang positif, tidak memilih-milih dalam hubungan pertemanan. Hubungan yang bukan hanya sebatas pertemanan biasa, tetapi bagaimana anak-anak teruna dapat memberikan pengaruh yang positif satu dengan yang lain. Contohnya bagaimana sih Kak pertemanan yang baik itu? Contohnya saat kita berteman atau bergaul dengan siapapun, kita tidak boleh saling iri satu dengan yang lain. Jika ada teman kita yang jauh lebih baik dari kita, seharusnya kita bangga kita memiliki teman yang luar biasa, bukan malah kita iri dengan keberhasilan dan apapun yang dia punya. Yang kedua, contohnya saat kita berteman, kita tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain atau menjatuhkan teman kita. Kita tetap saling mendukung dan memberi semangat dengan teman kita. Saat kita berteman, kita tidak boleh saling mengejek atau menjatuhkan teman kita lewat kata-kata kita. Diharapkan adik-adik teruna dapat menjaga setiap kata yang keluar dari mulut adik-adik, kiranya setiap apa yang kita ucapkan tidak mendukakan hati teman atau mengecewakan hati teman. Jadi kiranya kita tetap saling mendukung dan saling memberi semangat untuk teman kita. Ya adik-adik, kakak berharap adik-adik di teruna dapat menjadi adik-adik yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, tapi dalam hubungan pertemanan juga adik-adik kiranya dapat menjadi berkat untuk teman-teman kita. Jika ada teman-teman kita yang salah, kita dapat mengingatkan dengan baik teman-teman kita bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jika ada teman-teman kita yang menasihati kita atau memberi kita saran, kiranya adik-adik dapat menerima dan adik-adik dapat menerima saran dari teman, bukan malah merasa diri adik-adik hebat kayak gitu. Kiranya lewat renungan pagi hari ini adik-adik dapat menjadi anak-anak teruna yang menjadi berkat untuk lingkungan sekitar. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan melakukan aktivitas. Kakak Layan telah menyediakan aktivitas. Jadi aktivitasnya itu adik-adik sekalian dimohon untuk dapat memberikan kata-kata yang bersifat membangun kepada teman yang akan ditentukan secara acak lewat game spin. Beberapa minggu yang lalu kita telah melakukan kegiatan game spin, jadi itu akan kita mainkan lagi. Bedanya di dalam spin itu akan ada nama adik-adik semua. Jadi contohnya ceritanya Grace memencet spin tersebut dan mendapatkan nama Putri. Jadi Grace langsung menyampaikan di grup kata-kata yang bersifat membangun untuk Putri. Contohnya, Putri, kamu harus rajin membantu orang tua di rumah. Nanti spinnya akan di-share di grup Adik Teruna Eklesia. Ibadah kita pada pagi hari ini, kakak tetap berharap agar adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat sampai kita bertemu kembali secara tatap muka. Ya adik-adik,
adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, walaupun adik-adik di rumah masih melaksanakan ibadah secara online, masih belajar di rumah, tetapi kakak percaya itu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita adik-adik di rumah. Ya adik-adik, sampai ketemu di ibadah selanjutnya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.